Good morning, students. So today we are going to learn about present perfect tense. Ini adalah salah satu tenses yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita mulai dari definisinya. Present perfect is used to indicate a link between the present and the past. Jadi present perfect itu digunakan untuk mengindikasikan hubungan antara masa sekarang dan masa lalu. Jadi masa lalu itu masih ada hubungannya dengan masa sekarang, ya. Kegiatan yang kita lakukan di masa lalu itu masih dilakukan pada masa sekarang. Itu adalah present perfect. Beda dengan simple past tense yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau simple past tense itu kan yang terjadi di masa lalu, ya, peristiwa yang terjadi di masa lalu dan tidak terjadi lagi di masa sekarang. Nah, kalau yang present perfect ini dia masih dilakukan sampai sekarang, dari masa lalu sampai masa sekarang, seperti itu. Nah, kita lihat ini adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk membuat kalimat present perfect. Ada for, since, yet, still, already, ever, until now. For di sini artinya selama. For itu juga bisa diartikan untuk, tapi untuk di sini artinya selama, ya. Kalau since itu artinya sejak, yet namun atau tetapi, still itu masih, already itu sudah, ever yang artinya pernah, till now itu sampai sekarang. Oke. Nah, ini adalah struktur ataupun formula dari present perfect. Pertama ada subjek, kemudian ditambahkan has atau have. Has atau have itu adalah kata bantu, ya. Kemudian ada kita tambahkan kata kerja ketiga. Nih di sini. Jadi kalau kalian ingin membuat kalimat kalau kita membuat kalimat present perfect, ada subjek, kemudian tambahkan has atau have, tambahkan kata kerja ketiga. Has atau have di sini artinya bukan punya, ya, tapi telah atau sudah. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat di sini penggunaan have dan has. Jika subjeknya jamak, kita menggunakan have. Kecuali untuk I. I itu kan tunggal, ya, tapi di sini kita menggunakan have. I selalu menggunakan have. Dia harus menggunakan have karena dia adalah orang pertama tunggal. Jadi orang pertama tunggal seperti I itu dia menggunakan have. Kemudian they have, we have, kemudian plural. Ini artinya jamak lebih dari satu, gunakan have. Misalnya I and my friends. Nah, itu kan pakai have. Kemudian kalau has itu digunakan untuk subjek tunggal seperti she, he, it. Nah, singular itu artinya single, tunggal. Misalnya Andi, kan itu dia menggunakan has. Ani menggunakan has, seperti itu. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja ketiga. Ini dia, ya. Kata kerja ketiga ini yang digunakan untuk membuat kalimat present perfect. Oke. Ini untuk kalimat simple past tense. Ini untuk kalimat simple present, masa sekarang. Ini masa lalu. Oke, lanjut. Example, ini adalah contohnya. I have studied at home for 1 hour. Jadi, saya telah belajar di rumah selama 1 jam. Oke. There has been an accident. Telah terjadi sebuah kecelakaan. Alex has studied 2 foreign languages since he was a kid. Nah, Alex itu telah belajar 2 bahasa asing sejak dia masih kecil. Nah, itu adalah contoh dari present perfect. Kalian simak ulang lagi, ya. Nah, present perfect itu digunakan untuk menghubungkan antara masa lalu dan masa sekarang. Jadi yang terjadi di masa lalu itu masih terjadi di masa sekarang. Tuh kalau present perfect. Oke. Nah, silahkan kalian pahami terus apa itu present perfect. Setelah kalian paham, barulah kalian mengerjakan tugas di e-learning. Karena
Seringkali saya temukan siswa itu langsung mengerjakan tugas tanpa paham materinya itu apa. Jadi isinya itu ngawur, isinya itu sembarangan, jawabannya itu nggak ada yang benar, ya. Jadi biasakan, kalau kalian mau mengerjakan tugas itu, pelajari dulu materinya. Oke, paham ya? Nah, baiklah. Saya kira cukup. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Thank you for your attention and see you on the next video.